Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Petang. Pada kesempatan hari ini di edisi Selasa 25 Oktober 2022 bersama saya Arif Rudiawan akan menemani Anda dalam menyajikan berita-berita terkini dan 30 menit ke depan selengkapnya di Kabar. Pemirsa, Komisaris Independen PT PLNI, Kristia Budiarto, disoroti warganet. Itu setelah jutaan pria yang akrab disapa Dede Budiarto ini di lini masa Twitter juga plesetkan kata khilafah menjadi khilafah saat menyinggung soal calon presiden atau capres. Memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan. Pengasung khilafah anti Pancasila melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Cuitnya pada Minggu 23 Oktober 2022. Tak ayal cuitan Dede Budiarto menuai berbagai respon. Apakah cuitan Dede Budiarto itu merupakan bentuk penistaan terhadap ajaran Islam? Apakah Dede terindikasi terjadi Islamofobia? Layakkah mensiarkan ajaran Islam khilafah dimusuhi dan dihadang? Dan untuk membahasnya kita telah terhubung oleh narasumber kita, yakni beliau Bung Iwan Doar. Beliau adalah Direktur Institut. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bung Arif juga sehat. Alhamdulillah, amin amin. Bung, menyoroti berita pada akhir-akhir ini, plesetkan khilafah dalam sebuah cuitan di akun Twitternya Komisaris Independen PT PLNI, Dede Budiarto, atau yang akrab disapa Kang Dede, mendapatkan sorotan oleh publik atau warganet. Apakah cuitan ini sebagai bentuk penistaan agama, Bung? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Kabar Petang dimanapun berada, kita sangat memprihatinkan dan juga sangat sakit hati ya, karena di negara Muslim ini berkali-kali jadi penistaan agama. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Komisaris Independen PT PLNI yang juga relawan dari Jokowi pada Pilpres kemarin, yang di akun Twitternya itu jelas sudah merupakan satu penistaan agama atau istihza. Mengapa? Karena yang pertama bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam. Terlepas dari sekarang ini mungkin ada sebagian dari orang yang mereka menentang tentang ajaran khilafah atau konsep tentang khilafah, tetapi secara mendasar bahwa khilafah itu kita bisa melihat di berbagai macam kajian-kajian kitab-kitab yang ulama-ulama salaf ya, misalnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fikih Islam Adilatuhu jilid yang ke-6 itu menyebutkan tentang kewajiban khilafah. Masuk beliau juga mencantumkan pendapat ulama yang menyatakan tentang wajibnya khilafah. Yang ditulis oleh Dede ini ya selaku sebagai komisaris independen ini satu tindakan yang saya kira sangat keterlaluan, sudah termasuk kategori penistaan agama atau dalam bahasa agama disebut sebagai istihza. Jadi karena ini ajaran Islam sama seperti ajaran sholat, apakah juga ajaran jilbab, perintah juga untuk saum Ramadan, tidak ada satupun ulama yang mereka kemudian menyatakan bahwa itu bukan ajaran Islam. Jadi kita bisa lihat itu faktanya, dan yang ditulis oleh Dede di dalam akun Twitternya dengan mempleset kata khilafah menjadi kemudian kata kemudian tambahkan dengan kata-kata bahasa Inggris, jelas itu sudah penistaan berat seperti itu. Demikian Bung Arif. Baik, Bung Iwan, apakah Kang Dede ini terindikasi atau terjangkit Islamofobia? Apakah orang yang seperti Kang Dede ini yang duduk di badan usaha milik negara atau BUMN ini perlu dievaluasi, Iya. Bung? Memang sampai sekarang rezim menyatakan tidak ada Islamofobia di Indonesia.
buktinya pemimpinnya sholat, menterinya sholat, banyak yang beragama Islam, mereka puasa, umroh, haji, bahkan sering divideokan mengerjakan sholat, buka puasa seperti itu. Jadi sampai sekarang ini memang tidak ada yang menyatakan bahwa rezim dan para pengikutnya itu dan para pendukungnya menebarkan paham Islamophobia. Yang mereka sering katakan bahwa rezim ini menentang radikalisme. Nah, sebetulnya radikalisme itu sudah merupakan bagian dari Islamophobia karena batas definisi dari radikalisme agama atau Islam radikal ini seringkali kemudian absurd ya, jadi tidak jelas. Kalau ada orang yang mereka itu ingin menerapkan syariat Islam yang itu sudah ada memang di dalam Al-Quran perintahnya, katakan radikal itu. Masa perintah menggunakan ya kewajiban berjilbab misalnya, atau juga lebih jauh lagi hukum-hukum tentang haramnya riba, hukum potong tangan itu yang sudah jelas ada di dalam Al-Quran. Mengapa dikatakan itu sebagai ajaran radikal? Termasuk juga kemudian orang-orang yang mereka menyuarakan tentang wajibnya penegakan khilafah dan syariah, juga mengapa dikatakan radikal itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Jadi memang di sini istilah Islamfobia itu dikamuflase dengan gerakan melawan radikalisme. Tapi sebetulnya kalau kita cermati apa yang kemudian disajikan oleh mereka, kontennya itu jelas-jelas adalah Islamofobia. Jadi menyerang dan juga kemudian menciptakan stigma, ketakutan terhadap publik supaya mereka kemudian tidak mau bergerak menuju pelaksanaan Islam. Termasuk ketika di dalam kontestasi Pilpres ya 2024, ini narasi-narasi tentang radikalisme dimainkan oleh mereka yang kubu dengan rezim untuk menciptakan satu kondisi supaya misalnya para pemilih Muslim atau Islam mereka kemudian tidak menampilkan, atau supaya calon-calon yang diusung oleh kelompok-kelompok Islam itu kemudian dari awal sudah kemudian gugur, mereka terindikasi misalnya radikalisme sebagaimana tudingan Kang Dede dalam akun Twitternya. Demikian, Bung. Baik, Bung. Menarik sekali ini. Di antara ajaran Islam yang menjadi objek penyesatan liberalis adalah khilafah dan politik Islam, Bung. Berbagai syubhat pun digaungkan demi menjauhkan umat Islam dari syariahnya dan khilafah. Lantas layakkah mensyiarkan ajaran Islam khilafah ini dimusuhi? Yang namanya gelombang Islamofobia ya. Jadi apapun akan dimunculkan sebagai narasi untuk mengkampanyekan Islamofobia, tapi dibungkus dengan kemudian gerakan melawan radikalisme. Jadi radikalisme ini kan istilah yang dimainkan oleh Barat, yang mereka kemudian ingin mengebiri, ingin kemudian juga melakukan pengurangan dan juga pembatasan ajaran Islam. Jadi mereka menginginkan supaya di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negeri kaum muslimin, yang berkembang itu adalah Islam moderat. Jadi mereka kemudian meng-create Islam moderat sebagai antitesis dari yang mereka sebut sebagai Islam radikal seperti itu. Nah, di antara memang topik yang sering diangkat dan dijadikan sebagai sasaran serangan yang disebut sebagai radikalisme Islam itu adalah satu, penerapan syariat, yang kedua adalah tentang khilafah. Karena mereka, dalam hal ini Barat maksud kami, mereka melihat bahwasanya Islam ini adalah ancaman di masa depan. Pasca runtuhnya Uni Soviet, blok, kita bisa membaca sejumlah tulisan para politisi, para akademisi di Amerika Serikat. Yang paling populer adalah Clash of Civilization yang ditulis oleh Samuel Huntington, yang di dalamnya itu memberikan warning kepada Gedung Putih supaya mewaspadai dua kekuatan Cina dan Islam. Cina mereka sudah hadapi hari ini. Nah, yang mereka sebetulnya itu adalah tentang Islam. Nah, untuk itu narasi Islam radikal. Yang topik yang paling sering kemudian diangkat adalah syariat. Maka kemudian dibuatlah berbagai macam ikon-ikon yang negatif tentang syariat dan khilafah. Misalnya tentang itu dijadikan sebagai ikon burukan khilafah, dimunculkan juga narasi-narasi, tulisan-tulisan, opini-opini tentang khilafah, supaya apa? Supaya kemudian umat ini takut
tidak mau pastinya berjuang. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, para ulama mereka sudah bersepakat bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan tentang wajibnya penegakan syariat Islam dan mengangkat seorang khalifah. Jadi secara dan secara ajaran bahwa Islam ini memang memiliki sistem pemerintahan yang khas yang disebut sebagai khilafah. Nah, oleh karenanya jangan sampai kaum muslimin kemudian termakan oleh narasi-narasi yang menyesatkan tentang penerapan syariat Islam tentang khilafah, karena itu merupakan narasi yang mereka buat, yang mereka rekayasa untuk menjadi kemudian hikmah. Itu menjadi propaganda negatif terhadap Islam, Bung Arif. Baik, ada satu hal yang menarik tadi adalah khilafah menjadi stigma. Banyak kalangan yang menilai bahwa khilafah ini adalah stigma negatif tentunya atau stigma buruk. Salah satunya bahwa khilafah ini sebagai sistem pemerintahan yang global dan sudah usang gitu ya. Apakah khilafah ini tidak mampu menyelesaikan problematika manusia modern saat ini, Bung? Iya. Nah, itu memang satu narasi yang sering disampaikan bahwa sistem Islam itu, sistem khilafah maksudnya, itu yang hidup 14 abad yang silam ya, sehingga kemudian tidak kompatibel dengan kehidupan masyarakat modern. Nah, pertanyaannya kalau mau kita bicara tentang umur, demokrasi jauh lebih tua dibandingkan khilafah. Ya, tapi kemudian hari ini mereka masih malah justru kemudian meyakini bahwa sistem demokrasi, sistem republik itu adalah yang terbaik untuk masyarakat modern. Pada sisi usia, sisi umur jauh lebih tua demokrasi dibandingkan khilafah. Nah, dan di dalam sejarah juga kita melihat demokrasi itu justru lahir memiliki cacat bawaan. Karena pada di Athena sebagai cikal bakal munculnya demokrasi yang terlibat di dalam pemerintahan ya hanya kaum majikan, sementara para itu ya, itu mereka yang jumlahnya lebih banyak, itu mereka tidak memiliki hak politik, tidak memiliki juga kebebasan. Nah, dalam sejarah juga kita bisa melihat bahwa demokrasi ini juga ya banyak sekali sisi-sisi gelapnya yang sengaja memang ditutupi agar apa? Agar orang percaya bahwa demokrasi yang terbaik. Padahal secara historis kita juga melihat belum ada satupun negara yang berhasil menciptakan kesejahteraan, keadilan yang menerapkan sistem demokrasi seperti itu. Jadi kalau bicara tentang kompatibel nggak kompatibel dari sisi umur jauh lebih tua demokrasi dan mestinya jauh lebih tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai sistem politik di zaman sekarang ini, Bung Arif. Baik, Bung Iwan Januar, terakhir apa kesimpulan pada hari ini, Bung, sebagai penutup, Bung? Ya, saya kira ini sampai nanti kontestasi politik 2024, narasi-narasi radikalisme termasuk khilafah ini akan terus dipakai nih, terutama oleh karena isu yang apa namanya bisa mereka mainkan. Karena kalau bicara tentang masalah keberhasilan pembangunan, tentang kemajuan ekonomi sudah gagal total, sambiar begitu kan. Maka yang bisa kemudian menjegal lawan politik menggunakan isu-isu tentang radikalisme dan khilafah. Jangan lupa tadi pagi itu ketika sudah ramai tentang masalah isu khilafah yang dihinakan, dinistakan oleh Dede ini muncul berita ada seorang perempuan menodongkan pistol ya kepada polisi atau pas pampres yang ini mengancam. Dan ini juga sungguh hal yang satu hal yang juga perlu kita cermati. Mau apa kok sampai ada perempuan bercadar, berjilbab melakukan tindakan seperti itu? Ini dalam rangkaian apa? Nah, ini kelihatannya memang akan terus panas sampai nanti 2024. Nah, yang penting kita kaum muslimin bahwa kita harus tetap yakin bahwa hanya Islam satu-satunya sistem kehidupan yang bisa menyelamatkan negeri ini dari semakin ambiar, semakin gak jelasnya secara politik, ekonomi, sosial. Ini sudah gagal total seperti itu, Bung Arif. Baik, terima kasih Bung Iwan Januar sudah menemani kita semua pada kabar petang hari ini, dan tadi ada satu satu kesimpulan yang kita ambil bersama bahwa hanya Islam yang mampu menyelesaikan permasalahan
umat pada hari ini, baik itu segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan segala macam aspek. Terima kasih Bung atas waktunya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan pemirsa Kabar Petang, demikian tadi diskusi pada kesempatan ini. Saya Arif Rudiawan bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.